si Bagus ternyata melakukan hal yang sangat keji, ya, ternyata melakukan hal yang paling keji dengan melakukan tindak kekerasan terhadap orang Aceh sendiri. Ini satu hal yang paling memalukan untuk bangsa Aceh. Satu hal lagi, pelaku adalah seorang abdi negara yang diberikan jabatan, diberikan posisi bagus mengawal presiden, ya, mengawal presiden, sebuah posisi yang paling diharapkan oleh seluruh mungkin para prajurit atau para pengawal atau abdi negara lainnya. Tapi karena keserakahannya, dia menyia-nyiakan posisinya sehingga melakukan hal yang sangat tidak, ya, yang sangat tidak patut untuk ya, bagaimana lagi? Nggak bisa gambarkan sebenarnya. Imam Maskur mungkin bukan salah satu daripada orang Aceh atau orang dari daerah lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana Imam Maskur adalah menjadi pelajaran buat kita semua, di mana hari ini keadilan hukum, tindak-tindak kekerasan masih merajalela di bumi Indonesia. Yang pelakunya adalah abdi negara. Kasus Verdi Sambo belum selesai. Yang hukuman mati ternyata dia hanya dapat hukuman seumur hidup. Kasus Ketua Basarnas yang dilakukan oleh abdi negara belum selesai. Bergelombol datang ke KPK agar kasusnya bisa dialihkan. Hari ini abdi negara ini melakukan tindak yang tidak terpuji terhadap anak bangsa. Diculik, disiksa, dibunuh dengan menggunakan pakaian dari institusi lainnya. Ini adalah pasal berlapis yang seharusnya tidak dihukum dengan hukum militer. Kami berharap hukuman ini bisa dilakukan dengan hukum sipil, di mana seorang abdi negara telah melakukan tindak terpuji dengan orang sipil. Dia melakukan tindak kriminal, menculik, menganiaya, menyiksa dan membunuh. Ini adalah tindak pidana. Menghilangkan nyawa orang dengan seenaknya seperti seekor ayam atau seekor binatang, sungguh tidak terpuji. Maka oleh karena itu hukuman matilah yang tepat, ya, hukuman matilah yang tepat bagi pelaku. Kita tidak menerima hari ini ada backing lagi di belakangnya, ya. Berikut beberapa belakangan ini muncul di media sosial, muncul berita-berita yang seolah-olah yang korban adalah pelaku pengedar obat terlarang. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh korban, itu tidak ada urusannya dengan TNI, tidak ada urusannya dengan Pamres, karena itu adalah wewenang dari kepolisian. Tidak ada hubungan. Mau dia pengedar narkoba, mau dia pengedar obat terlarang, polisi lah yang berwenang untuk menyelesaikan kasusnya, bukan oleh TNI, bukan oleh Pamres. Maka ini adalah tindakan kriminal yang berlapis yang dilakukan oleh seorang abdi negara yang bukan wewenangnya. Maka oleh karena itu, sebagai penegak hukum, sebagai abdi negara, hukuman mati yang pantas diterima oleh pelaku saat ini. Maka kita kawal sama-sama, kita kawal masyarakat Aceh hari ini, kita kawal sama-sama agar kasus ini selesai dan yang hukumannya seperti
korban Imam Mashkur di tengah-tengah gedanya. Jadi kepada adik saudara kandung Imam Mashkur, Harry, ketua, silakan berdebat. Ini kesempatan kita berikan kepada beliau. Mohon jangan kena. Dampingi. Ya, kena. Mohon bagi media di depan. Sini. Kena. Ya. Jadi kami dari Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan untuk Imam Mashkur hari ini di tengah-tengah dan disaksikan di depan Masjid Raya, kami mengundang adik kandung beliau tersendiri yang baru nyampe dari Bidun. Jadi di sini kita ingin mendengar cerita sebetulnya dan keluh kesah yang dialami keluarga dan apa yang terjadi di abang kandungnya. Jadi nyo dek nepegah bahasa Aceh, nyo kebetulan wartawan yang di sini supaya mereka mendengar apa yang sebetulnya yang terjadi dan bagaimana tanggapan keluarga ke depan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi, adik dari Imam Mashkur, bersaudara 4. Long yang gele dengan abang long aja. Nah adik yang ulun sabodu. Jadi bagaimana abang saya telah dibunuh oleh PM Oknum Pampres, yang saya rasakan sangat sakit karena abang saya dibunuh karena tidak salah, karena dia baik-baik. Apabila keluarga saya menangis atas mendengar berita abang saya dipukul dan dibunuh dengan sadis, kami dari pihak keluarga sangat mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia, yang pertama kepada Bapak Presiden, yang kedua kepada Bapak Mahfud MD, Kapolri, dan Panglima TNI. Untuk kejadian abang saya yang telah meninggal, kami sekeluarga harap menghukum seadil-adilnya. Karena bagaimana abang saya itu seorang pekerja, seorang perantau, yang mana dia dari Aceh ke Jakarta. Apabila dia tidak ada lagi adik-adik saya, kakak-kakak saya, siapa lagi yang menyuruh? Siapa lagi yang mengasih nafkah kepada kami? Sedangkan kami orang miskin, orang tidak ada apa-apanya. Ya, terima kasih kepada seluruh wartawan yang hadir. Saya mewakili keluarga
Jadi dengan kondisi yang memang awal cerita yang terjadi pembunuhan tersebut, saya asli Jakarta, tinggal di Jakarta, dan asli Aceh Utara, yaitu keluarga ini memang dari pertama hari kehilangan 3 hari disampaikan oleh ini jangan jemput mayat di sana, menelpon saya bahwa ini keluarga sudah hilang 3 hari. Tapi setelah singkat cerita, dia menyampaikan bahwa tidak ada lost kontak. Tapi saya tadinya tidak mengetahui ada video tersebut. Tapi singkat cerita, setelah divisum di sana, ditanyakan kepada saya bagaimana solusinya, ini mayat sudah ada dan tidak ada satupun yang tahu, dan tidak ada media pun yang liput, dan tidak ada satupun masyarakat Aceh yang tahu saat itu. Setelah disampaikan ke saya bilang tolong foto semua. Waktu jenazah tolong difoto, di video. Dan memang disampaikan jangan diliput. Tapi saya sampaikan tolong foto. Makanya kalau Anda lihat ada viral foto yang mungkin ada pas pampres yang menyerahkan mayat, kenapa tidak kelihatan wajah? Itu memang diambil dari belakang. Dan setelah itu baru saya tahu, saya bilang tolong urus, bawa pulang, dan jangan giring ke politik. Ini masalah keadilan. Ini adalah ini oknum tentara. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang sudah sangat respon bahwa menuntut hukuman mati dari keluarga. Hukuman mati itu wajib. Kita akan kawal. Makanya saya tekankan di sini adalah yang bahwa ini masalah sangat sensitif, dan ini bukan masalah antara institusi, itu semua yang ada terlibat itu harus dihukum. Dan saya sarankan kepada Kapolri yang ada, kita minta untuk diusut. Saya yakin masalahnya sudah melebar berhubungan dengan keluarga kami, bahwa dia terlibat dan sebagainya, sudah viral. Dan itu saya yakin itu Polri yang ada di sana, saya tahu bukan rahasia umum. Tapi kita bukan menyalahkan siapapun, tapi kita berharap ini dijalankan. Jangan korbankan Aceh dengan oknum, karena Aceh ini adalah sebagai fondasi Republik Indonesia. Kalau Aceh ini tidak ditangani hal-hal sensitif seperti ini akan melebar. Ini akan melebar. Saya kebetulan, kenapa saya ada di sini? Kebetulan anak saya masuk di Unsiah. Kenapa ada saya di sini? Saya tidak bisa membantu di sana. Maka dari itu saya berharap kepada yang terlibat, kita buka semua di sini. Yang terlibat mengenai yang dinamakan misalnya ada obat-obatan, yang terlibat semua usut tuntas. Dan ini adalah bukan berhubungan dengan orang Aceh aja di sana. Jangan seolah-olah ini khusus orang Aceh yang menguasai hal tersebut. Itu bukan. Dan ada, kita tahu Jawa Barat itu terbesar peredaran obat-obat tersebut. Tangerang terbesar, DKI Jakarta terbesar peredaran obat tersebut. Kalau ingin mengungkap, ambil satu orang aktor intelektualnya, selesai semua. Ini bukan ranah umum. Makanya kami sudah dipojokkan oleh media bahwa kami adalah anak kami sudah korban diculik, dianiaya seperti itu, seolah-olah ini sama terjadi seperti ada perempuan Aceh trafficking ke Malaysia, dibilang ada pekerjaan, tapi
tapi di sana tidak ada pekerjaan, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, dicacah mereka karena tidak ada pilihan. Anak-anak Aceh sekarang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Mana pemimpin-pemimpin Aceh di sini sekarang? Wahai gubernur, wahai DPR, kemana kau? DPR lari. Di mana kau sekarang? Kondisi ekonomi saat ini sangat menyedihkan. Kalian itu ikut berterlibat dan ikut bertanggung jawab dengan kondisi anak-anak Aceh yang ada di Jakarta saat ini. Jangan korbankan mereka. Mereka adalah butuh makan di Aceh, tapi tidak ada gula di sini. Ada gula di negeri orang. Berapa banyak orang anak-anak Aceh yang terlibat narkoba, umur 25 tahun bawa narkoba. Tapi kenyataannya mereka banyak di penjara. Kalau ini perlu diusut, usutlah semua. Saya berharap kepada Menko Polhukam Mahfud MD, inilah generasi kita. Selamatlah generasi kita. Ini adalah era teknologi. Selamatkan. Dan kepada Bapak Presiden, tolong direspon. Jangan pura-pura di antara kita pura-pura malu, pura-pura tidak tahu. Ini harapan saya selaku keluarga yang telah salah satu kita berharap inilah keluarga saya yang terakhir untuk jadi korban mengenai kasus ini. Itu harapan saya. Inilah yang terakhir. Dan silakan usut, jangan salah oknum itu kita harus seret untuk keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya tidak ada maksud menjelekkan si A si B, tapi kita ikut bertanggung jawab di sini untuk republik ini. Saya namanya Sanusi, kalau dulu terkenal dengan nama aliasnya adalah Tengku Maulana Sanusi. Ingin lihat biodata saya, Tengku Maulana Sanusi, tahu pekerjaan saya apa. Mungkin dari situ yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan hanya berbicara di media saja, tapi tindakannya yang kami butuhkan sekarang. Jangan sempat kami hari ini datang dengan berjumlah sekitar 15 orang. Nanti jangan sempat kami datang kedua kali. Ya kan? Jangan sempat kami turun kedua kali. Jadi makanya kami ingin menegaskan kepada pemangku kebijakan di Aceh untuk segera selesaikan kasus ini. Ya kan? Siapapun yang terlibat, baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas, ini patut diselesaikan. Jangan tembang pilih, jangan tembang kasih. Persoalan nyawa harus dibalas dengan nyawa. Aceh Sabah fikir, Aceh mantong Sabah Aceh di dalam persoalan menyuarakan kepentingan Aceh. Rakyat Aceh, anak yang lagi dipikir, yang bawa rakyat Aceh anak kompak leh, anak kamu mantong kompak. Ya, uronyo kamonyo adalah utusan dari rakyat Aceh. Kami adalah perwakilan hari ini, perwakilan suara dari rakyat Aceh. Kami masih kompak, kami masih saudara, yaitu darah-darah Aceh. Pegah-pegah di luar Aceh anak kompak, kompak mendong, anak berpakai anak kompak. Nah lebih pada ini orang, insyaAllah akan kamu tolong lebih daripada orangnya. Maka jika kamu mengharap bekna yang mempolitisasi kasus-kasus seperti ini, bek minta-minta panggung bak kasusnya, anak perlu klik bak media, menancik DPR RI yang ada di Jakarta, anak perlu klik bak media, tindakan awak drone yang kamu perlu. Bagaimana ni awak mentah-mentah Aceh? Yang nan dibentuk lampor bos DPR RI, DPD RI di Aceh, tapi rakyat Aceh hanya dikawal di pusat. Mending ni awak nak mentang di Aceh.
Beneduk le gede. Kamu hanya boleh bahasa media nya. Kamu pijik mau pegang media terlebih bahasa pijik. Tapi yang boleh kamu orangnya adalah kepedulian awak don terhadap bangsa don tu. Makanya kamu marah Pak DPRI, Pak DPD RI, betul-betul nak selesaikan kasusnya. Karenanya adalah harkat dan martabat orang Aceh. Sehingga hanya terulang kasus-kasus yang sepertinya. Nyo orang Aceh di Jakarta nyo biru-biru bangkat. Tapi di saat na kejadian lagi nyo Bandung bakung, Bandung sengah, seolah-olah jikon orang Aceh. Mungkin terus Jakarta gede je hai pegalih orang Aceh, kai pegah haji orang Jawa. Mungkin benar bahasa haji. Ya kan? Ini ke yang perlu kita ingatkan, yang perlu disadari oleh rakyat Aceh. Mudah-mudahan jangan ada yang diam dan membabi buta terkait kasus ini. Dan kita juga menginginkan mengharap kepada Bapak Menko Polhukam, siapapun dalam dibalik semua ini, mohon diusut tuntas dan dipublikasi kepada rakyat Aceh supaya kami tahu siapa pelaku-pelakunya. Bisa membiarkan kasus kekerasan ini terjadi. Sungguh sangat disayangkan saudara kita ini harus meregang nyawa karena perlakuan di luar kontrol oleh oknum aparatur. Pada kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan kepada keluarga marhum supaya bersabar, supaya tawakal, dan jadikanlah ini pelajaran bagi kita semua. Kemudian kita menuntut kepada pihak penegak hukum supaya pelaku-pelaku kegiatan mafia juga yang memasarkan obat-obat ilegal juga sudah bisa ditertibkan, ditindak. Jadi sekali lagi kami dari unsur masyarakat dan pemuda Aceh menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih kepada saudara-saudara kamu Pak Polisi Nimba Oronyo kerana merapat dengan kamu bahawa sama-sama getahnya tak jaga perdamaiannya. Nimba Oronyo berdepa le Tuan Mandum memang ino nak krek dua krek si dua yang tu, tapi di dalam grup meribah tadi dua sumbangan dan untuk akan semua publikasikan secara terbuka di media. Jadi baik ni orangnya nyo agak kamu hana lo saudara-saudara kamu ni bawah orangnya yang kemengjak kena hukum penjara, tapi mungkin halangan disampaikan tak kamu sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Kolak bahwa di bawah orangnya kitanya yang pegang aksi adalah untuk sama-sama dan jaga dan dorong bahawa hukum berjalan di bumi negara Republik Indonesia, khususnya kepada anak kitanya, saudara kitanya yang kagum di bawah Allah secara tidak wajar. Jadi ini bawah orangnya kamu yang terkena adalah mewakili Bandung Aceh ni kau mulai dari tingkat tu punya uteming Yona Ino Mandum Naino, cuman kamu mewakili mentau bahawa ni orangnya kamu melakai pertimbangan, melakai sebuah kebijakan
sesuai dengan yang Keputusan Panglima bahwa hukum seberat-beratnya apabila perlu betul hukum betul mamat kamu acehnya kamu hukum masalahnya mai kamu kawan yang baik adalah ni pusam-pusam benar awaknya hero oknumnya ya kok pakaian polisi malah urunnya hanya sebagai abah ini ime baca kau ya kau Jiban lah tadi yang adalah urusan kau itu cuman kamu mengerti dan mengetahui tepat si perasaan tapi saudara-saudara kamu yang pak polisinya ya apa kau ya tu orang polisi kamu mengatakan pak Bekot ya nyawa adalah harus kita jaga sama-sama boleh hukumnya lebih beratlah yang terhadapi jadi baik sampai dengan negara-negaranya gagal menduk yang kagelancang oleh pemerintah sana. Jadi tak sukseskan pemilu, tak sukseskan menduk baik gara-garanya. Nah, oknum-oknum yang berseragam muka ture, nyawa itu nak kemud. Nyungkun kamu cuman itu agak muka ture, baca kuring. Nah, jadi namanya ya oknum, dunia oknum nyampi pernah menikah itu. Pak Menteri Rakyatnya sebenarnya tadi tapi nyambut di Jakarta sampai tak ada di luar di Tudai di Ungkau-Ungkau Pak kamu bacanya betul kamu KTP perasaan sebagai darah bangsa Aceh jadi bawahnya kamu ada mewakili Bandung Aceh Lerago mulai dari tiket sampai ke Wajah Deming nah ini kalau pernah penuh bagus meribet dan sumbangan lupa bak pelapor dan nanti akan dipublikasikan yang mana pada hari ini bunuh lu pegang ambasado. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah hadir bersama kami untuk mengawal aksi damai ini untuk kita dukung sama-sama dalam menjalankan proses hukum kepada almarhum Imam Syukur supaya mendapat hukum yang kami dengar pada hari ini Ketua Korlap ada mengundang salah seorang dari keluarga korban. Apakah sudah sampai apakah belum kita nantikan dulu. Mungkin dalam perjalanan. Jadi bagi donatur-donatur perjalanan nutumbang baju tapau lantok dajak kanduri nuju lantok dajak kanduri birun dajak mendoa nuti baju tapau ada belau beruh mengabompang bau menau musabo lempai di mahad negeri ya keluarga darab tu kadang pak parkir jadi tak lagi keluarga yang tidak kenal di bawah orangnya begitu pula bawa kawan kan dino kan keluarga lo dan yang merasa kejadiannya kamu bawa katanya merasa lagi lo merasa menantu bagi keluarga almarhum yang terkena ni belum ada nasi akhirat tahu kamu yang almarhum semua drone su saudara drone pamandum nangkeh pamandum lami po kamu na mandum suara mak drone gang gekli pada je lagi tebusan-tebusanan jadi ni bauranya keluarga daripada almarhum sedang memarkir mungkin kaduk keluarga korban nah keluarga korban kepada keluarga korban segera merapat mak bek negeri le mak saban dayo maduma anak dayo anak banganjo mak bek negeri le mak ni tampau ia ada mak ni mudah ku yang pegah le panglima betul bek ditutup bek dipuyung-puyung karena Bandung suara panglimanya kana langkeh menduk melalui blok HP ya nyo kana ino menduk di jadi bele kita nyo sebagai bangsa Aceh